Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi kita lanjutin lagi materi tentang block state management kita. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat increment decrement di sini ya, udah plus minus ya. Di sini kita sebelumnya sudah mempelajari tentang fitur ini ya, observer di block ya. Jadi kita tinggal tambahin aja override on chain buat memantau kelas qubit yang kita punya gitu. Kalau mau mantau errornya juga bisa tinggal pasang on error seperti ini. Oke, di sini plus minusnya udah berhasil. Kita memanfaatkan stream builder dengan ngasih inisial data ya. Nah, sekarang itu sebelumnya teman-teman tahu kan kita menambahkan dua buah package yaitu block dan juga flutter block. Sebenarnya bedanya apa sih dari dua package ini gitu? Kenapa ada block, ada flutter block? Jadi yang paling utama adalah yang teman-teman harus tahu nih. Jadi package block ini itu buat bahasa Dart-nya ya. Intinya adalah ini core-nya. Core dari state management block itu ada di sini. Makanya di sini kita menggunakan block Dart untuk yang data-data qubit ini adanya di block.dart ya. Nah, seperti itu. Ini adanya di eh, block.dart nih di package ini. Nah, untuk Flutter blocknya, sebenarnya Flutter block itu gunanya buat di Flutternya. Jadi kita akan memanfaatkan widget-widget yang ada di Flutter block ya untuk kita pasang di sini. Nanti kita akan cobain. Ya, pertama-tama kita akan hapus dulu deh semuanya biar lebih paham nih. Kita akan bikin tampilan seperti ini juga ya. Jadi kita import dulu, import import package ya. Ini kita import materialnya. Material dulu nih kita import ya. Kemudian setelah import material, void main seperti biasa, kita pasang run app. Nah, jalanin aja nih my app gitu ya. Seperti biasa nih. Sebuah kelas my app. Kita pasang stateless my app di sini. Tinggal returnnya material app. Nah, untuk kali ini kita home-nya kita pecah jadi homepage, tapi kita pisah file deh biar lebih rapi ya. Di sini misalnya home-nya ini home.dart. Oke, ini home.dart. Jadi kita import material juga di sini. Material.dart, kita pasang stateless. Itu kita namain aja homepage. Nah, baru di sini returnnya adalah scaffold. Scaffold kosong, kita pasang F barnya F bar kosong dulu aja. Seperti ini. Nah, di sini homepage-nya tinggal kita import deh yang tadi ya. Kita import home dartnya yang ini. Udah selesai. Kalau ini kita save, nanti dia bakalan nampilin home.dart yang ini kosong ya. Nah, cuman ini kita pisah aja nih, kita pecah filenya biar lebih rapih ya. Mungkin atau di sini kita folder home ini ya, page gitu ya. Jadi ada banyak page. Yang pertama page home. Ini kita move aja. Oke. Jadi page-nya masuk ke sini. Jadi ada page home di sini. Lebih rapih kan jadinya. Nah, di sini tinggal masuk ke page home. Oke, selesai. Kalau kita restart, ya udah. Ini home kita. Nah, di home kita mungkin di app bar-nya kita kasih judul dulu, sebuah teks. Misalnya kita akan mempelajari tentang widget-widget di package Flutter block ya. Flutter block. Yang pertama yaitu ada yang namanya block builder. Nah, kita akan mempelajari block builder nih, teman-teman. Apa sih block builder? Jadi kita bikin hal yang sama dulu ya. Di sini di tengah-tengahnya mungkin kita pasang kolom dulu ya. Jadi nanti di sini kolomnya ada teks ya. Ini adalah datanya, data dimulai dari 0. Kemudian kita pasang icon row dulu ya. Row ada dua buah button di sini, children. Ada icon button on present nanti dulu. Ini untuk yang negatif ya. Jadi kita pasang icon titik remove ya. Remove. Yang satu lagi buat yang nambahin. Oke, sesimpel ini. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Mungkin ini kurang besar. Jadi kita pasang style, text style. Ini kita pasang size-nya 50 aja.
Oke, seperti ini. Nah, kolomnya kita pasang di tengah-tengah aja, main aksisnya. Enter biar dia ada di tengah-tengah. Dan di antara jarak ini kita kasih size box, height, kasih jarak misalnya 50 buat kasih jarak aja antara teksnya dengan button ini. Nah, buttonnya kita pasang main aksisnya saling menjauh ya, space evenly aja biar dia bisa kayak gini. Jadi sama rata nih jarak antara pojok-pojokan sama di antara mereka button itu sama rata menggunakan space evenly. Oke, ini kita pasang biar nggak ada kriwel-kriwel birunya, kita pasang konstan. Nah, kecuali yang ini ya, ini konstannya ada di textile ya. Jadi teks ini nanti dynamic dia datanya. Idenya adalah setelah kita punya seperti ini, kita harus pasang bloknya kan, qubitnya. Jadi di sini kita sebuah folder namanya misalnya ini buat folder bloknya. Nah, kita bikin aja nih. Di sini adalah counter.dart. Nah, ini tinggal kita import bloknya ya. Import package bloknya. Kemudian kita buat sebuah kelas counter, namanya counter aja udah nggak apa-apa. Kita tinggal ekstensi qubit. Qubit dengan tipenya yaitu integer karena data kita di sini angka ya. Sesimpel ini. Kita buat counter konstruktornya counter, bikin super constructor karena dia perlu nih inisial datanya kita pasang dimulai dari 0 aja deh ya, atau kita mau pasang seperti ini juga boleh, integer init datanya juga boleh gitu, kita pasang seperti ini. This.init kita secara default 0 kalau misalnya nggak diisi, kalau diisi nanti mengikuti ya. Di sini kita menggunakan yang initnya. Oke, seperti ini. Nah, kita buat dua buah function increment ya, kita bisa langsung menggunakan arrow function seperti ini. Kita tinggal emit aja, state-nya kita plus 1. Nah, ini untuk increment dan decrementnya kita tinggal kurangin 1. Sesimpel ini ya. Increment dan decrement udah disiapin. Kalau teman-teman mau pasang override juga boleh. Override di sini ya. Override on, jadi ketika ada terjadi perubahan tinggal kita print aja perubahannya itu apa aja di sini. Kalau mau ada error juga nggak masalah, kita tinggal override errornya, sorry, on error. Nah, ini buat ngetrace aja sih sebenarnya. Kita ngeprint error dan selesai ya. Jadi ini buat observer dari kelas qubit kita biar lebih gampang dipantau aja nih, karena ini fitur dari blok ya. Oke, udah selesai nih. To-do-nya kita hilangin aja, kita hapus ya biar nggak ngeres. Oke, kita udah punya kelas counternya. Sesimpel ini, tinggal kita panggilnya di sini counter. Nah, ini kita enter. Nah, jadi di sini kita import ya si blok ini. Counter kita namain aja my counter ya. Di sini kita pasang counter. Nah, terserah kalau mau pasang inisial data di sini juga bisa. Misalnya mulai dari 99. Nah, ini bisa ya. Kalau nggak mau dipasang juga nggak masalah. Secara default dia nilainya 0 karena kita udah buat ya. Nah, ini kita save. Oh, ini keluar langsung ya. Di sini setelah kita udah punya counternya, di bagian teks ini tinggal kita cut. Kita menggunakan stream builder seperti biasa ya. Buildernya kita menggunakan seperti ini. Kita langsung return aja yang teks yang tadi. Tinggal kasihin snapshot data. Snapshot.data. Sesimpel ini. Nah, untuk streamnya itu kita ambil dari my counter yang ini. Kita ambil streamnya. Dan inisial datanya kita mau mengambil my counter titik init datanya. Oke, sesimpel ini. Kita save. Dan kita coba running ulang. Ini pasti hasilnya sama kayak yang tadi ya. Cuman ini kita stop dulu ya. Ini belum kita masukin nih. Untuk decrementnya ini kita ambil dari my counter dot decrement, menjalankan fungsi decrement. Dan untuk yang ini juga sama. Ini kita ambil dari untuk yang incrementnya. Sesimpel ini. Ya, ini kita pasang icons konstan aja biar nggak ada kriwel-kriwel birunya
Ini juga konstan. Kecuali yang ini ya. Jadi ini karena memang stateless, jadi biarin aja. Kecuali di sini kita kasih final, tapi biarin aja kayak gini ya. Jadi kita namanya my counter, kita panggil buat kelas qubit kita, dan kita jalanin menggunakan stream builder. Nah, kalau kita coba run, ini menghasilkan hasil yang sama aja, cuman kita pecah ya. Jadi lebih rapi aja nih. Main dartnya itu return material app. Ya udah sesimpel ini ya. Kemudian di bagian page-nya ada home page. Home page ya udah ini app bar. Kemudian ada stream builder, ada 2 buah button. Nanti kalau diklik menjalankan fungsi decrement sama increment. Yang mana kelasnya ini kita udah bikin di sini. Ya, increment buat nambahin state-nya. Dan kita juga udah pasang observer error sama perubahannya. Oke, nah ini kita cobain aja lagi. Kita tungguin sampai proses installnya selesai nih. Oke, ini dia. Jadi kalau kita buka terminalnya, coba kita restart. Oke, aman ya. Jadi pas kita klik plus, nah perubahan statusnya dari 0 ke 1 ya. Jadi ini datanya udah naik gitu ya. Udah increment nih. Decrement juga udah ada di sini. Kalau misalnya dia terjadi error, maka dia langsung ngeprint on error karena udah di print, udah dipantau nih di statusnya di sini, udah di observer. Oke, berarti teman-teman harusnya udah paham ya gimana caranya penggunaan qubit ini. Nah, cuman di sini saya akan memberitahu bahwa selain stream builder, kita juga bisa menggunakan widget bawaan package Flutterblock ya. Jadi selain stream builder, kita bisa menggunakan ada yang namanya block builder. Nah, ada yang namanya block builder. Nah, block builder ini didapat dari package Flutterblock ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kita bisa dapetin widget-widget seperti block builder dan lain sebagainya teman-temannya. Itu kita dapetin dari Flutterblock widget, Flutterblock packaging ini. Jadi kalau misalnya bloknya ini buat Dartnya, lebih ke arah Dartnya, bahasa pemrograman Dartnya. Nah kalau Flutterblock ini lebih ke arah widget-widgetnya yang disiapin. Seperti block builder ini adanya di package Flutterblock. Nah itu bedanya ya, kenapa kita harus menambahkan blok sama Flutterblock. Itu beda yang paling krusial itu. Ya, jadi lebih paham ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan block builder itu bisa. Jadi kita tinggal build aja, ini kontrol spasi. Nah ini sama nih, cuman dia di sini bedanya dia nambahin state, ada state-nya, jadi lebih gampang nih. Tinggal kita pasang seperti ini dan kita return hasil yang sama nih. Kita copy, kita tinggal paste di sini dan selesai. Cuman dia nggak ada snapshot ya, karena di sini nggak menggunakan snapshot, tapi dia langsung state. Nah state ini tipenya objek. Jadi kita langsung aja state-nya nih. State kayak gini bisa nih ya. Cuman ini masih objek karena di sini kita harus pasang bloknya. Bloknya dari mana? Itu yaitu yang ini, my counter. Nah, tinggal kita pasang seperti ini. Jadi bukan menggunakan streamnya ya. Jadi kita kalau stream builder kita kasih streamnya, tapi kalau menggunakan seperti ini kita pasang bloknya ya di sini. Nama bloknya itu yaitu counter ini. Udah selesai, sesimpel ini ya. Jadi tipenya counter, di sini ada tipe state-nya. Karena ini masih objek, sebenarnya block builder ini ada 2 buah, yaitu ini nama bloknya dan ini adalah state-nya. Jadi di sini kita bisa menggunakan pertama tipenya counter dan ini tipe state-nya adalah integer. Jadi state di sini adalah datanya integer. Kalau ini kita save. Nah, ini secara otomatis dia langsung dimulai dari angka 0 ya, tergantung state-nya ada di sini, initnya dia dikasih berapa. Kalau kita pasang 99, kita save, dia langsung otomatis tanpa kita masukin init data di sini kalau menggunakan block builder ya. Jadi ini lebih simple banget nih. Ini adalah pengganti dari stream builder ya. Kita bisa menggunakan stream builder tapi pasang streamnya, yaitu dari counter bloknya kita ambil streamnya. Nah, di sini kalau di sini mintanya blok, ya udah kita langsung lempar nama kelas bloknya aja. Sesimpel itu. Kita mulai jangan dari 99 deh, dari 0 aja.
Secara default 0 ya kalau nggak dikasih. Kita coba restart dan ini juga berhasil. Oke, selesai. Jadi ini adalah pengganti dari stream builder, kita bisa menggunakan block builder. Jadi kalau kita coba restart, oke, ini dari 0 kita perubahin. Nah, dari 0 menuju 1. Nah, ini sama aja. Sama aja kayak kita menggunakan stream builder, tapi kayaknya lebih elegan yang ini gitu. Karena kita di sini materinya tentang state management block kayak gitu. Nah, selain block builder di sini dia ada satu parameter lagi yang unik nih dari block builder ya. Mungkin ini nggak bisa dikasih di bagian stream builder, yaitu ada yang namanya build when. Nah, dia adalah sebuah function ya di sini, sebuah function. Jadi kita di sini ada data 1, data 2. Ini dapat kembaliannya apa di sini? Build when. Ini ada 2 nih. Integer. Jadi di build when ini di sini katanya ada previous sama current. Oh, ternyata previous current nih. Jadi dia akan mereturn nilai true atau false jika apa. Kita akan mengebuild ini jika apa ya. Jadi di sini adalah previous, ini adalah current ya. Jadi ada 2 ya. Jadi di sini di build when itu kalau kita baca di sini ada previous sama current. Nah, ini kita coba buat apa gitu ya. Jadi dia akan nge-return nilai true atau false. Contoh seperti ini. Return true. Coba return true. Maksudnya apa nih return true? Kalau kita coba return true, kita plus ini nggak masalah. Nah, terus perbedaannya apa kalau misalnya return true? Kalau misalnya kita return false, apa? Kalau kita save, coba kita restart. Oke, udah di restart, kita plus. Nah, malah dia nggak berubah nih. Dia nggak berubah nih teman-teman. Kenapa dia nggak ke build? Nah, itu adalah fungsi dari build when. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan fungsi build when jika nilai kembaliannya adalah true. Maksudnya adalah kita akan ngebuild suatu widget ini dengan widget yang baru jika di sini nilainya adalah true, gitu ya. Contoh seperti ini. Kita coba print previous sama kita ngeprint current ya. Nah, seperti ini ya. Kita print 2. Kita coba save. Di sini kita coba restart. Setiap saya merubah ini, kita klik. Nah, previousnya itu adalah 0 datanya. Kemudian pas ini diklik itu dia state-nya berubah menjadi 1. Jadi current sekarang itu adalah nilainya 1 ya. Jadi kalau misalnya di sini kita akan mereturn nilai jika ya di sini, jika ada kondisi nih, kita akan mengupgrade ini, mengupgrade widgetnya jika current-nya itu sama dengan 5. Baru kita return true. Nah, seperti ini bisa nih teman-teman ya. Else kita akan return false. Nah, ini bisa kayak gini ya. Jadi kalau misalnya current-nya sama dengan 5, baru dia akan di-build. Jadi pas angka ini diklik ditambahin sampai 5 kali, contohnya seperti ini. Ini 0. Kita klik berubah jadi 1, kita klik lagi berubah jadi 2, kita klik lagi berubah jadi 3, berubah lagi jadi 4. Kalau kita klik sekali lagi nih, nah dia baru nge-build. Seperti itu ya. Kalau kita plus lagi, itu enggak nge-build. Ya, seperti itu. Karena di sini kalau misalnya dia sama dengan 5, seperti itu. Atau kita mau menampilkan hanya nge-build setiap angka genap aja, bisa. Jadi misalnya di sini modulus 2 sama dengan 0, misalnya kayak gitu ya. Kita coba save. Kita coba restart. Oke, 0, 1, 2, baru ke print angka genap aja ya. Jadi angka 3 enggak di-build. Angka 4 di-build karena dia modulus 2 sama dengan 0 ya. 5 enggak di-build, kalau 6 di-build. Nah, itu bisa ya kondisi-kondisi seperti itu. Buat kembali juga bisa nih. Kalau back dia mundur ke 6. Klik lagi, masih ganjil, kita klik lagi jadi 4. Nah, itu udah bisa ya. Jadi ada fungsi build when. Dia
akan dibuild ketika apa. Jadi kondisinya adalah seperti ini. Kalau misalnya dia genap, kalau mau angka ganjil aja berarti ini modulusnya modulus 1 aja. Kita save, coba kita restart. Tiap modulus 1 atau angka ganjil dia akan di build. Ketika kita tambahin lagi 2 enggak ya, 3 bisa di build, 4 enggak, kita klik lagi, 5 bisa di build. Nah itu adalah penggunaan build when yang ada di block builder. Mungkin kalau di sini kita bisa ya menggunakannya di sini ya. Kita repot banget tuh. Jadi tanpa di sini kita tutup. Kalau mau pakai stream builder bisa aja sih sebenarnya. Tapi di sini teman-teman harus ngecek juga nih datanya ya. Jika snapshot datanya itu sama dengan modulus 2 sama dengan 0, maka di sini kita akan return datanya. Nah, jadi di sini agak PR ya. Jadi agak PR nih di sini teman-teman. Kalau misalnya ganjil dia akan nge-return data yang lama gitu kan. Agak PR juga nih. Jadi di sini mungkin agak kesusahan kalau teman-teman menggunakan stream builder. Jadi manfaatin aja si block builder sebagai widget. Di sini ada parameter build when ya. Oke, mungkin ini adalah pembahasan lengkap. Mungkin enggak lengkap ya, di sini ada banyak ya, enggak ada lagi, tinggal key ya. Berarti ini udah semua nih, semua argumennya kita udah cobain. Jadi di dalam block builder itu ada bloknya, kemudian ada fungsi build when. Kalau ini enggak dikasih juga nggak masalah, karena dia secara default langsung returnnya adalah true ya. Jadi selalu ngerender ini, render semua yang mau dibuild kalau misalnya kita nggak pasang. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Itu adalah materi tentang block builder. Kita next ke pembahasan selanjutnya aja tentang widget-widget yang lainnya. Oke, sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya.